Padahal sebenarnya kita harus terus menyibukkan diri dengan ilmu karena tidak ada ruginya orang yang sibuk dengan ilmu. Dia akan menjadi pondasi dasar keimanan yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik. Dan ilmu itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi akan bermanfaat kepada manusia yang lain yang kalau kita ajarkan atau kita sebarluaskan. Dan akhirnya setelah kita meninggal akan menjadi amal yang terus mengalir. Berpegang pada sunnah Nabi SAW pasti selamat. Gak mungkin tidak. Mau selama di dunia orang mau caci maki, orang mau tuduh, orang mau fitnah, gak usah peduli. Intinya kita sedang menyelamatkan diri kita dengan mengikuti manusia yang telah Allah perintahkan untuk diikuti. Itulah baginda Nabi SAW. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita teman-teman sekalian. Kembali kita membahas kisah klasik. Kisah manusia-manusia terbaik yang telah Allah pilih di antara manusia ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang lainnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan dua susunan kata suci ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang kita yakini sebagai Tuhan, pencipta, penguasa, semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, baik di langit maupun di bumi, bahkan yang mengatur segala sesuatunya, baik masuk di akal kita atau tidak masuk di akal kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Zat yang maha mulia, maha adil, maha kuasa, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan meyakininya sebagai pencipta, dan amat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang. Dan kita terus mensyukuri nikmat iman kita ini, karena dengan beriman kepadanya semua tatanan hidup kita bisa tertata dengan rapi. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Kita jadi tahu siapa sebenarnya manusia pertama dan kemana akhir daripada kehidupan semua manusia. Apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kepada kehidupan abadi, bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan selamat dari neraka yang penuh dengan siksaan. Nikmat yang tidak terhingga. Sehingga kita pun siang ini bisa berkumpul di masjid ini mengerjakan salah satu ibadah yang mulia yang diwajibkan kepada kita, yaitu sholat duhur berjamaah. Berikut kita lanjutkan juga dengan majelis ilmu yang juga wajib bagi seorang muslim untuk selalu memenuhi waktu-waktunya dengan hal yang bermanfaat. Dan siapapun yang tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan, terutama menuntut ilmu, maka berarti Allah inginkan kebaikan baginya, baik yang mengajar ataupun yang belajar. Di dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih dalam agama ini. Maksudnya, dia akan terus melalui proses pembelajaran sampai dia menguasai dan menjadi pengawas terhadap dirinya dan panduan hidupnya, yaitu ilmu syariat. Dan ini tentu tujuan kita duduk bersama-sama di sini karena ingin mempertahankan nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga kita mengejar memuliakannya sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk memuliakannya, salah satunya dengan mengucapkan salam hormat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada kesempatan ini seperti biasa di Sabtu kedua, kita akan selang-selingkan bahasan tentang manusia-manusia mulia, dimulai dari para nabi-nabi dan rasul, dan juga kita selingkan dengan kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, yang alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan membahas nabi dan rasul yang keempat. Setelah kita membahas Nabi Adam, Idris, dan Hud alaihi wassalatu wassalam, kita akan masuk untuk membahas Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, pentingnya teman-teman sekalian kita sibuk dengan ilmu ini. Buku yang sedang kita bedah, ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Buku ini adalah salah satu dari karya beliau, dan beliau menulis tentang nabi-nabi dan rasul. Juga terkenal beliau punya kitab tafsir, dan kitab-kitab yang lain. Beliau meninggal kurang lebih di tahun 700-an Hijriah. Artinya,
sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi hari ini, di masjid ini, kita masih membedah karya ilmiah, atau karya ilmiah beliau. Itu juga di pelosok muka bumi ini. Banyak di antara da'i-da'i hampir seluruh dunia membahas buku beliau. Baik itu tafsirnya, kisah tentang nabinya, dan juga yang lain-lainnya. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini teman-teman sekalian? Di masa hidupnya Ibnu Katsir rahimahullah, banyak sekali manusia yang hidup seperti di masa kita sekarang. Periode-periode manusia ini banyak sekali. Ada yang seumur, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Tapi dianggap itu adalah semasa. Mana yang lainnya? Sedikit sekali yang bisa dikenang. Mungkin di masa itu ada orang yang sangat tampan dan cantik. Ada orang yang sangat kaya. Ada orang yang sangat tinggi jabatannya. Ada orang yang menjadi pembicaraan umumnya orang di masa itu. Tapi di mana mereka semuanya? Ternyata yang Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan adalah apapun yang berhubungan dengan masalah agamanya. Menyibukkan diri dengan ilmu ini adalah hal yang paling mulia di muka bumi ini. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang paling mulia di muka bumi ini. Sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknat. Artinya kurang sekali. Atau akan hilang dan sirna. Dan juga terlaknat apapun yang ada di dalamnya. Sirna semuanya. Makanan, minuman, persaingan jabatan, persaingan paras wajah, warna kulit, dan segala macam hal termasuk harta. Illa zikrullah. Kecuali berzikir kepada Allah. Maksudnya ini akan kekal. Serta wama walah. Semua yang berhubungan dengan masalah ketaatan kepada Allah. Wa alimun wa muta'allim. Dan seorang alim yang sibuk belajar dan mengajarkan ilmunya. Serta muta'allim. Orang yang sibuk untuk belajar. Ini memang hal yang sangat mahal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya menyarankan diri saya dan teman-teman sekalian untuk istiqomah. Banyak orang rajin menuntut ilmu awal dia hijrah. Namun setelah itu mulai kendor. Karena mungkin tontonan-tontonan yang dia tonton di media, atau pergaulannya, atau tempat kerjanya. Padahal sebenarnya menuntut ilmu tidak cukup dengan sekali. Mencintai ilmu agama dan sibuk dengannya, ini tidak cukup dengan sekali. Padahal sebenarnya kita harus terus menyibukkan diri dengan ilmu karena tidak ada ruginya orang yang sibuk dengan ilmu. Dia akan menjadi pondasi dasar keimanan yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik. Dan ilmu itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi akan bermanfaat kepada manusia yang lain yang kalau kita ajarkan atau kita sebarluaskan. Dan akhirnya setelah kita meninggal akan menjadi amal yang terus mengalir. Ratusan tahun yang lalu penulis buku yang sedang kita baca ini sudah meninggal. Tapi mungkin beliau tidak pernah berpikir ternyata tulisannya akan bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Sibuk kaum muslimin, Allah buat mereka sibuk untuk menulis karya-karyanya. Ibnu Katsir rahimahullah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, diterbitkan, dicetak, ada yang digratiskan, ada yang diperjualbelikan, dan juga dibedah. Sehingga banyak manusia mendapatkan hidayah dari kebaikan ini. Di masa kita sekarang, mudah sekali untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Hanya dengan bermodalkan handphone kita. Belajar apapun bisa dari handphone kita. Menulis apapun bisa di handphone kita. Bahkan kita menyebarluaskan ilmu pun bisa dengan handphone kita. Terlalu banyak di antara anak muda muslim justru tidak menyibukkan diri dengan ini. Jangankan sibuk untuk menyebarkan ilmu. Masuk untuk mendukung channel-channel dakwah saja yang modalnya hanya di YouTube. Misalnya dengan subscribe, mungkin di follow dari Instagram, di Facebook, di TikTok. Juga tidak dilakukan. Tapi mereka sibuk, kalau kita lihat list dari tontonan medianya, sibuk dengan hal yang jauh dari ilmu. Padahal sebenarnya dia dengan sangat mudah bisa meraih pahala. Bukankah dengan kita memberikan dukungan pada channel-channel dakwah tersebut, kita juga bisa andil bersama para ulama dan dai-dai kita. Dan akhirnya tersebar luaskan. Berapa banyak orang yang hanya menunggangi channel dakwah yang ada, kemudian dia sebar luaskan, orang lain dapat hidayah disebabkan dia hanya menungganginya. Berapa banyak orang yang dapat pahala hanya dengan membeli buku, dengan beberapa pendapatan atau sedikit dari pendapatan bulanan dia lalu disebarluaskan, diberikan ke pesantren, diberikan ke masjid sebagai wakaf misalnya, dan akhirnya orang baca ataupun para ustadz di masjid tersebut atau pesantren itu mengajarkannya, maka banyak manusia yang mendapatkan hidayah. Kenapa tidak kita sibukkan diri kita dengan hal ini? Padahal sudah bisa ambil pelajaran dari penulis buku kita ini. Bahwasanya setelah meninggal yang betul-betul bisa kekal dan terus-menerus mengalir ini diantaranya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa menjadi seorang alim yang sibuk menulis seperti beliau, maka minimal sebar luaskan. Minimal berikan dukungannya. Dan ini di masa kita sekarang sangat mudah.
Kenapa masih banyak di antara generasi muda muslim tidak sibuk dengan masalah ini? Hanya mendukung channel-channel dakwah, hanya dengan mengikutinya, hanya dengan meng-share jadwal-jadwal ceramah misalnya, bisa saja mendapatkan andil yang sangat banyak dalam satu kajian, apalagi kalau setiap kajian. Maka ini harusnya menjadi pelajaran teman-teman sekalian. Ini yang saya ingin ingatkan diri saya, agar kita bisa selalu sibuk dengan ilmu tersebut. Dulu dalam majelis ilmu itu tidak akan mendatangkan kecuali seperti Nabi SAW mengatakan parfum seperti penjual minyak wangi. Yang ada hanya kebaikan, baunya harum, ya, hasilnya, efeknya istimewa, membuat kita makin tunduk kepada Allah, kembali kepada tujuan utama kita diciptakan. Ini sayang sekali kau terlewatkan begitu saja. Hal yang kedua, setelah saya rentet perjalanan kami yang cukup panjang, Allah takdirkan beberapa waktu lalu ada tur dakwah ke Jepang, lalu lanjut tur dakwah ke Eropa, kembali mungkin sekitar sepekan di Jakarta, lalu ada lagi bimbingan umroh, plus Aqsa kemarin sekitar 2 pekan, baru kembali lagi ke Indonesia sekarang. Saya melihat teman-teman sekalian, waktu itu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah kembali lagi di masjid ini. Tetapi saya bukan membahas masalah waktunya. Saya membahas tentang sebuah poin penting yang harus kita fahami baik-baik. Kalau waktu-waktu itu berlalu dengan begitu cepat dan kita bisa mengisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk tadi dengan majelis ilmu yang pertama kita jelaskan, sibuk dengan amal-amal saleh yang lain, dari zikir ke zikir yang lain, dari solat ke solat yang lain, dari pertemanan majelis yang baik ke majelis-majelis yang baik, misal contoh, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita tersibukkan dengan hal-hal yang lain, toh waktu itu juga akan berlalu, maka ini akan mendatangkan penyesalan yang luar biasa. Tujuan kita diciptakan memang teman-teman sekalian dalam surah Az-Zariyat, surah nomor yang 1 ayat 56, ayat yang sangat masyhur kita semua sudah hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini jawabannya sangat jelas. Tidak ada tujuan kita diciptakan untuk makan, untuk minum, untuk beli pakaian, untuk sibuk dengan kegiatan-kegiatan umumnya, bahkan olahraga sekalipun dan apa saja. Karena itu hanya pernak-pernik kehidupan. Apakah boleh? Boleh. Selama tidak ada pelanggaran agama. Tapi itu hal-hal yang muamalah, yang mubah. Ada tujuan utama kita diciptakan. Jangan sampai pernak-pernik ini hanya karena makan, hanya karena minum, hanya karena pilih pakaian, hanya karena berteman, kemudian terlalaikan sholat 5 waktunya, terlalaikan majelis ilmunya, terlalaikan zikir pagi petangnya, zikir habis sholatnya, baca Qur'annya, dan segala macam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat orang-orang yang patuh padanya itu akan senang dan bahagia. Pasti. Di musim hujan, seperti sekarang, hujan. Mungkin tidak semua orang datang ke majelis ilmu lalu mengatakan, oh karena hujan. Tapi jangan lupa, Allah akan memberikan penilaian bagi orang yang mau berkorban untuk agamanya. Datang, walaupun hujan, tetap hadir majelis ilmu. Tetap sholat di masjid, walaupun hujan misalnya. Tentu ada, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah ada rukhsah, keringanan, orang boleh sholat di rumah kalau hujan? Iya, kalau hujannya deras. Hujannya tidak memungkinkan kita untuk jalan. Tapi selama ada payung, ada jas hujan, ada mobil, kenapa kehilangan sholat berjamaah? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat siapa di antara hambanya yang peduli sekali dengan mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Semua orang ngantuk di malam hari. Allah melihat siapa yang bangun di tengah malam pada saat dia ngantuk. Kita butuh uang semuanya. Allah melihat siapa yang mau bersedekah di saat dia membutuhkan dana tersebut. Allah melihat siapa di antara kita yang tetap dendam dan tidak mau memaafkan orang lain, dan siapa yang memaafkan orang lain, mau melunakkan hatinya, dan seterusnya. Semua itu akan ada penilaiannya. Tersibukkan dengan amal-amal soleh adalah target utama kita, teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan, manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan sibuk dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Semuanya berisikan ketaatan. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup. Kalau bukan karena 3 hal, aku berharap segera mati. Lalu beliau sebutkan, yang pertama, berjihad di jalan Allah. Ini target pertama Umar, selalu ingin berperang, berjihad di jalan Allah supaya bisa meraih keutamanya dan juga mati syahid. Yang kedua, aku meletakkan dahiku di tanah sujud kepada Allah penciptaku. Dan yang ketiga, ya, beliau mengatakan, aku duduk dengan kaum komunitas orang yang sibuk memilih kata-kata yang mulia. Selalu isinya nasihat, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah orang saleh, sebagaimana dipilihnya dan disortirnya kurma-kurma berkualitas dari kurma-kurma yang buruk. Apa maksudnya pesan Umar ini? Tujuan kita diciptakan memang untuk itu. Kita harus menyelamatkan diri kita sebelum datang penyesalan, teman-teman sekalian.
Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup di dunia sesaat pun. Sebenarnya bukan 3 hal ini saja yang dipilih. Tetapi beliau ingin menyampaikan sebuah pesan, memang kita hidup untuk ini. Yang pertama beliau mengatakan adalah, aku menahan dahaga di saat sedang puasa. Memang haus, tapi karena Allah perintahkan aku nikmatin itu. Justru karena itu aku hidup. Yang kedua, aku sujud dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, aku sujud di malam hari untuk Tuhanku. Yang ketiga, aku duduk dengan kaum komunitas orang yang sibuk memilih tutur kata yang bermanfaat dan bernilai. Ya, semuanya kata-kata baik, santun, manfaat, ilmu, ya, nasihat-nasihat, ide-ide yang bagus, yang positif, yang nanti akan memberatkan timbangan amal hari kiamat, sebagaimana dipilihnya dan disortirnya kurma yang baik, yang berkualitas dari barang baduk, dari yang buruk. Dalam riwayat lain, sebagaimana disortirnya buah-buah yang berkualitas dari buah-buah yang buruk. Maka teman-teman sekalian, nasihat demi nasihat sudah kami sampaikan. Coba jangan cuma masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Coba direnungi baik-baik, difikirkan. Tidak mungkin para dai dan ulama itu datang ke rumah Anda lalu mengetuk setiap saat mengingatkan. Tapi setiap mendengar, ambil pelajaran dari situ. Jadikan sebagai pegangan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita ketemu hari ini untuk bisa mengambil pelajaran. Berubah menjadi lebih baik dan taat kepada Allah, sebuah target yang baik. Sebuah tujuan yang baik. Makanya Hasan Basri rahimahullah, saya ingatkan kembali, pernah bertemu dengan seseorang yang umurnya sudah 60 tahun. Lalu Hasan Basri bertanya, berapa umurmu? Dia mengatakan 60 tahun. Tentu yang di sini yang hadir belum 60 tahun jangan mengatakan oh itu kan umurnya 60 tahun. Bukan itu. Ada sebuah pesan penting di endingnya, di penutupan kisah ini yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau begitu kau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kau sampai. Misal ada yang datang ke sini, di sini umurnya 20 tahun. Kami pun mengatakan, berarti Anda sudah 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun menuju ke jalan Tuhan Anda dan sebentar lagi Anda akan meninggal. Yang 30 tahun sama, yang 40 tahun sama, yang 50 tahun sama. Yang 10 tahun pun kita mengatakan berarti sudah 10 tahun dia jalan menuju kepada Tuhannya. Karena kita semua seperti orang yang sedang melangkah menuju ke liang lahatnya, tinggal tunggu sampai meninggal lebih dulu. Ini pelajaran penting yang harus diambil, gitu kan? Maka Hasan Basri mengatakan, kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kamu akan sampai. Orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, apa yang kau ucapkan, kau sedang mengakui kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Kembali. Wa ilaihi raji'un. Ya. Kau akan kembali. Dan orang yang kembali kepada Tuhannya tahu kalau dia akan dihisap. Dia akan pasti menemukan balasan amal baiknya dan akan menemukan hukuman daripada perbuatan dosanya atau pelanggarannya. Orang itu ketakutan. Dia mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Ini yang saya ingin titik beratkan. Ini pesannya nih. Kata Hasan Basri, perbaiki sisa umurmu. Sekarang kau tidak tahu berapa lama lagi kau hidup. Perbaikin ke depan. Sibuk dari kebaikan, ketaatan, pada kebaikan dan ketaatan yang selanjutnya. Maka Allah akan catatkan itu pahala untukmu dan memaafkan masa lalumu. Tapi kalau masih sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian, maka Allah akan hukum kamu dengan pelanggaran tersebut dan pelanggaran-pelanggaranmu yang lalu. Menjadi suami, jadilah suami yang meraih pahala dari istri dan anaknya. Jadi istri, jadilah istri yang taat dan meraih pahala dan surga dari suaminya. Jadi anak dari orang tuanya, orang tua dari anak-anaknya, kerabat daripada kerabatnya, teman dan sahabat dan komunitas dari teman dan sahabat juga komunitasnya. Bahkan dari orang non-muslim pun, bahkan dari pelanggaran-pelanggaran orang kita bisa meraih pahala. Dengan mendoakan mereka, dengan memberikan nasihat, diterima tidak terima itu gak ada masalah. Kesimpulannya teman-teman sekalian, coba sibukkan diri dengan amal salih. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekalian tentu belasungkawa kepada sahabat dekat kami, Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Kemarin sempat beliau kepala cabang travel kami di kota Makassar. Jalan bersama saya, umroh. Plus Aqsa. Sempat sholat di Masjid Aqsa bersama saya. Aktivitas semua di sana kita lakukan, baik sholat, majelis ilmu, sempat kegiatan sosial. Kemudian kita pergi ke Madinah. Seperti biasa, rutinitas sholat di Masjid Nabawi, ada ta'lim, ada city tour mempelajari tentang sejarah Madinah. Lalu puncaknya pergi umrah ke Mekah, umrah, sholat di Masjid Haram. Subhanallah, satu hari setelah umrah, sempat sholat subuh sama saya duduk sampai syuruk, sampai waktu duha. Setelah itu beliau pulang ke kamarnya sesak nafas, dibawa ke rumah sakit sebelum asar meninggal dunia. Dengan sangat mudahnya seseorang itu meninggal dan kembali kepada Tuhannya. Beliau tidak pernah berpikir akan meninggal di waktu itu. Umurnya bahkan lebih muda dari saya 2 tahun. Saya lahir tahun 75, beliau lahir tahun 77. Saya yang memandikan jenazahnya, memasukkan ke liang lahat, sambil terus merenung.
Begitu luar biasanya, mudahnya Allah mengembalikan hambanya kepadanya. Dan beruntunglah karena betul-betul orang ini tersibukkan dengan amal saleh. Meninggal setelah mengerjakan banyak ibadah. Dan dari situ kita bisa menilai orang ini husnul khatimah. Karena kata Nabi SAW, Allah akan menutup seseorang dengan amal yang biasa dia kerjakan. Bagaimanapun kita menyembunyikan amal saleh kita, Allah akan perlihatkan di saat kita meninggal. Orang meninggal lagi puasa, lagi baca Quran, lagi sujud, lagi ceramah, lagi baca Quran. Pokoknya dia meninggal dalam kondisi yang biasa dilakukan. Bagaimana sehebat apapun seseorang mengemas maksiatnya, Allah tutup hidupnya dengan itu. Naudzubillah, lagi berzina di hotel, lagi mabuk, lagi main judi dan segala macam. Selamatkan diri kita teman-teman sekalian sebelum terlambat. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan ini, maka harus hati-hati. Semua roda kehidupan yang sekarang berjalan, aktivitas pagi, siang, sore, malam, makan, minum, berteman dan segala macam akan berakhir. Beruntunglah orang yang cerdas mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu dan dia segera menyelamatkan dirinya sebelum terlambat. Ini mungkin yang kami ingin sampaikan di awal teman-teman sekalian sebagai pembukaan. Pertama tentu menasihati diri sendiri, baru kemudian menasihati teman-teman sekalian. Karena saya melihat banyak sekali orang yang wajahnya tadinya hadir di majelis ilmu sudah tidak hadir lagi. Banyak tadinya orang sholat berjamaah di masjid kemudian kendor, lalu sibuk dengan yang lain. Mungkin banyak di antara muslim yang tadinya berhijab lalu buka hijabnya. Bahkan ada yang murtad dari agama Islam. Berapa banyak terjadi hal tersebut. Subhanallah. Ya, padahal tunggu sesaat ajal datang maka dia akan selamat. Dan Allah tidak mungkin salah dengan janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Demi Allah teman-teman sekalian, kalau anda berpegang pada sunnah Nabi SAW ini, berpegang pada agama ini dan ajal datang, pastikan selamat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau engkau meninggal di atas sunnah, maka meninggallah. Gak ada masalah, gak usah yang perlu dikhawatirkan. Karena pasti kau akan selamat. Berpegang pada sunnah Nabi SAW pasti selamat. Gak mungkin tidak. Mau selama di dunia orang mau caci maki, orang mau tuduh, orang mau fitnah, gak usah peduli. Intinya kita sedang menyelamatkan diri kita dengan mengikuti manusia yang telah Allah perintahkan untuk diikuti. Itulah baginda Nabi SAW. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita teman-teman sekalian. Kembali kita membahas kisah klasik. Kisah manusia-manusia terbaik yang telah Allah pilih di antara manusia ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang lainnya. Mereka diistilahkan dengan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini adalah manusia-manusia terbaik yang tentunya Allah telah pilih mereka karena kesucian hatinya, kecerdasan akalnya, kekuatan prinsip dan pegangan hidup mereka. Makanya Allah pilih di antara kita semuanya. Dan Allah sudah tutup dengan Nabi SAW. Kita sekarang sedang membahas salah satu Nabi Allah yang mulia, Nabi Saleh. Kisah yang sangat klasik. Masih sebelum Nabi Ibrahim AS. Apalagi kalau kita mau bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Tepatnya Nabi keempat daripada 25 Nabi dan Rasul yang kita harus tahu kisahnya. Setelah tadi saya sebutkan ada Nabi Adam AS, kemudian Nabi Idris AS dan Nabi Hud, sekarang Nabi Saleh. Tentu Nabi yang mulia ini berasal dari kaum Thamud. Dan kaum Thamud dikenal sebagai kaum beliau. Dan ini adalah salah satu nama dari kakek beliau. Tradisi orang-orang Arab, kalau ada satu orang terkenal secara fisik, jabatan, harta, kedudukan, biasanya suku dinisbatkan dari dia. Suku dinisbatkan dari dia. Makanya di buku kita ini kalau yang pegang buku di nama dan nasabnya disebutkan Saleh bin Ubaid bin Asif bin Masah bin Ubaid bin Hadir bin Thamud. Ini Thamud ini. Yang diambil darinya nama kaum Thamud. Kaumnya Nabi Saleh. Bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ini pernah kita singgung. Nabi Nuh AS punya anak 4 orang, diantaranya Sam. Nah, ini keturunan. Dan ini kisah klasik. Kalau kita sekarang berada di tahun 2025 Masehi, maka ini mundur 4.000 tahun yang lalu. Dari waktu kita sekarang. Beliau diperkirakan diutus antara tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Berarti sekarang 2025 dikosongkan dulu, mundur 2025 tahun yang lalu, terus tambah lagi 2000 tahun yang lalu. Jadi 4000 tahun yang lalu, kisah klasik. Tapi untuk apa kita kenang teman-teman sekalian? Karena sudah kami jelaskan di awal kita bahas tentang kisah Nabi dan Rasul, kisah yang sebenarnya para manusia ini dari para Nabi dan Rasul. Jangan pernah cari dari kisah yang lain. Omong kosong yang lain itu. Darwin mengatakan manusia dari kera,
ada yang ateis, tidak yakin ada Tuhan, dan tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, semua itu omong kosong. Kalau Anda mau faham benar-benar kisah manusia ini, kisah dari para nabi-nabi dan rasul, tidak ada yang lain. Jadi dari mereka kita akan tahu, oh ternyata ini tujuannya manusia ada. Oh ternyata begini orang kalau patuh pada Allah dan beriman akhirnya seperti ini, tidak akan berubah itu. Oh begini orang-orang yang membangkang itu akhirnya begitu akan dihukum, tidak akan berubah. Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dalam sistem Allah. Beriman patuh sama akhirnya. Antum mengikuti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para nabi-nabi bahkan semuanya sebelum para sahabat ini, kita akan sama dengan mereka, tidak akan berubah. Kita mengikuti Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal sama ujungnya. Tidak akan berubah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita segera memilih jalan yang benar dan selamatkan diri kita. Ini kisah klasik sekali lagi. Mundur 4.000 tahun yang lalu. Dan akan terus dibahas. Kapanpun terjadi kiamat, orang yang bahas tentang kisah Nabi dan Rasul akan membahas hal yang sama.